Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Puspitasari, NIM 268. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian risiko 2. Yang pertama adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko audit, auditor akan berusaha untuk menguranginya ke tingkat rendah yang dapat diterima. Menguranginya pada fase respon risiko audit dengan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi klien dan mengalokasikan lebih banyak waktu audit di mana risiko salah satu material paling tinggi. Dalam penilaian risiko audit ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap yang melibatkan identifikasi akun dan penegasan terkait yang paling berisiko salah satu material. Tahapan yang kedua, tahapan yang melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Selanjutnya, mode risiko audit dan komponennya. Risiko salah satu material ada di dua tingkat. Yang pertama, di tingkat laporan keuangan, mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Misalnya, jika klien membeli sistem komputer baru dan stafnya tidak dilatih secara memadai dalam penggunaannya, terdapat risiko kesalahan saat mencatat transaksi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, tingkat penegasan. Pada tingkatan ini, mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Misalnya, jika klien menjual barang ke luar negeri, terdapat risiko transaksi tidak dicatat dengan benar menggunakan nilai tukar yang sesuai pada tanggal setiap transaksi. Pada tingkat penegasan terdiri dari dua risiko, yaitu risiko bawaan adalah kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi. Sedangkan risiko pengendalian, risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah satu material semacam itu. Selanjutnya adalah materialitas. Materialitas adalah suatu konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengujian audit. Materialitas digunakan untuk membantu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, perbedaan antara materialitas kualitatif dan materialitas kuantitatif. Materialitas kualitatif informasi dianggap material secara kualitatif jika memengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Contoh, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan ketika pengungkapannya diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Materialitas kuantitatif, informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Selanjutnya, pengaturan materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Seorang audit akan memilih basis yang tepat menggunakan pertimbangan profesional mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang klien dan kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan mereka. Misal, jika klien terdaftar di bursa sekuritas, laba sebelum pajak kemungkinan besar penting
karena ini mendorong keputusan dividen dan laba atas investasi. Selanjutnya adalah strategi audit. EISA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan auditor menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi risiko sebelum mengembangkan strategi audit mencakup pertimbangan lingkungan ekonomi dan peraturan tempat klien beroperasi, proses bisnis, aktivitas klien, dan sebagainya. Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, langkah pertama adalah menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian material yang terjadi sebagai akibat dari risiko tersebut. Setelah pengujian pengendalian tersebut, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian tersebut efektif. Auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian tersebut dan mampu mengurangi ketergantungan mereka pada prosedur substantif rinci. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja utama yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangan dan akun mana yang berpotensi beresiko salah saji material. Sangat penting bagi auditor untuk memahami indikator kinerja utama mana yang paling dikhawatirkan klien pada tahun tersebut sehingga audit dapat direncanakan di sekitar akun yang relevan. Profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke uang tunai untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Prosedur analitis. EISA 520, Analytical Procedures, mendefinisikan prosedur analitik sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Penting bagi auditor untuk memiliki ekspektasi yang jelas tentang hasil klien mereka untuk periode pelaporan sebelum melakukan prosedur analitis. Sehingga fluktuasi yang tidak terduga dapat diidentifikasi dan diselidiki dengan benar. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, prosedur analitik digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk memperkirakan saldo akun. Pada tahap tinjauan akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor tentang klien mereka. SA 315 mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui memahami entitas dan lingkungannya, menetapkan bahwa
Auditor harus melakukan prosedur analitis sebagai bagian dari prosedur identifikasi risiko mereka. Prosedur analitis meliputi perbandingan sederhana, analisis tren, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Yang pertama adalah perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai presentasi dari tahun dasar tersebut. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Yang ketiga, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam menyiapkan akun ukuran umum, selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Dalam analisis rasio dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rasio profitabilitas. Mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang diperlukan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi di masa depan. Yang kedua, rasio likuiditas. Mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika perusahaan tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo, mereka mungkin kehilangan karyawan kunci, pemasok dapat menolak untuk memasok barang, dan pemberi pinjaman dapat menarik kembali dana yang dipinjam. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Yang kelima adalah prosedur analitik lainnya. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien. Program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas, serta mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, untuk jumlah yang tidak biasa, atau dalam akun yang tidak biasa. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Yang terakhir adalah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis, yaitu keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Dalam melakukan prosedur analitis, sumber informasi umumnya dianggap andal jika informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal berreputasi independen. Informasi yang diaudit. Informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Setelah melakukan prosedur analitis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.